Wahum satun utawi 5 orang. La yajuzu itu tidak boleh daf'uha opo menyerahkan zakat. Ada 5 orang tidak boleh menerima zakat. Daf'uha opo menyerahkan zakat ilaihim maring khamsatun. Ilaihim maring khamsatun. Yang pertama al-ghani, yang pertama orang kaya. Bimalin kalawan harta au kasbin atau pekerjaan. Orang kaya baik dengan harta atau pekerjaannya haram menerima zakat, kecuali tadi orang yang berhutang atas dasar untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sengketa, itu enggak apa-apa. Yang kedua wal abduh dan budak. Sekarang enggak ada budak ya, semuanya merdeka. Budak. Terus yang ketiga wa banu Hasyim wa banul Muthalib. Dan keturunan Nabi wa banu Hasyim lan banu Hasyim wa banul Muthalib dan banu Muthalib. Keturunan Nabi garis miring habaib. Nah, habaib itu haram menerima zakat. Tapi kalau menerima sedekah enggak apa-apa. Kok bisa? Karena zakat itu kotoran. Kita zakat otomatis kita mensucikan. Kalau zakat fitrah otomatis mensucikan tubuh kita. Kalau zakat harta otomatis mensucikan harta yang kita miliki. Paham ya? Karena kotoran tidak boleh kita zakat kepada para habaib. Tapi kalau kita bersedekah enggak apa-apa. Jelas ya. Wis yang keempat. Kaya, budak. Terus selanjutnya yang keempat wal kafir dan orang kafir. Enggak boleh zakat kepada orang kafir. Fano hidup di perantauan, punya tetangga non muslim. Baik Kristen atau Hindu, Buddha atau agama yang lain, nggak boleh zakat. Paham ya? Tapi kalau cuma sekilas transaksi yang lain, contohnya jual beli atau mungkin hibah atau hadiah, nggak apa-apa. Fanu menerima hadiah bunga mawar dari tetangganya, nggak apa-apa. Atau Fanu memberi hadiah, menerima atau memberi enggak apa-apa. Begitu juga cuma sekadar pemberian. Tapi kalau zakat enggak boleh. Paham ya? Harus Islam. Terus selanjutnya yang terakhir, yang kelima, waman lan wong talzamu kang wajib al muzakiyah ing wong kang zakat. Oh di bawah ya, di belakang khobarnya. Waman utawi wong talzamu kang wajib al muzakiyah ing wong kang zakat. Nafaqatuhu opo memberi nafkah. La yadfa'uha itu tidak boleh menyerahkan sapa wong ha ing zakat. Ilaihi maring khamsatun bismil fuqara kalawan nama piro-piro wong kang fakir wal masakin lan piro-piro wong kang miskin. Wis yang terakhir, yang kelima, orang tidak boleh menerima zakat adalah orang yang harus diberi nafkah. Contoh Ni'am sebagai kepala rumah tangga. Terus istrinya ada namanya Kang Faizah, istrinya. Anaknya Mas Chandra, anak yang pertama. Anak yang kedua Mas Rosid. Anak yang ketiga Siti Vano. Anak yang keempat
Siti Ferdi. Anak yang kelima Mas Fian. Terus anak yang keenam Siti Wahyu. Yang terakhir Siti Agung. Kepala rumah tangga Mas Niam. Istrinya Siti Faiza. Istrinya. Lah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Istrinya 1, anaknya 7. Ini kan semua kewajibannya adalah siapa? Suami. Siapa suami? Niam dalam hal ini. Maka seandainya ketika menjelang hari raya Idul Fitri, ternyata Niam ini zakat pada anaknya, atau mungkin zakat kepada istri. Jadi ini saya mau zakat, ya nggak boleh. Mas Niam kaya, istrinya yang miskin umpamanya. Ternyata zakat pada istrinya, sedangkan Mas Niam punya tanggung jawab memberi nafkah kepada istrinya. Nggak boleh, nggak sah. Karena nggak sah kalau terlanjur harus zakat lagi kepada orang lain, atau zakat kepada anaknya. Catatan, anak itu wajib, anak itu masih dalam ruang lingkup kewajiban orang tua kalau masih belum balik. Semuanya yang tujuannya masih belum balik. Tapi kalau sudah balik, Agung sudah balik, Ferdi sudah dewasa, maka itu sudah bukan kewajibannya Niam. Tadi saya contohkan, kalau yang Niam itu zakat pada istrinya nggak boleh. Tapi kalau sebaliknya, istrinya kaya karena menjadi apa? Menjadi takmir masjid Korea umpamanya. Sedangkan suaminya di kampung, Niam di kampung, miskin. Istrinya zakat pada suaminya itu boleh-boleh saja. Kalau tadi yang kaya suaminya Niam kaya, istrinya yang miskin. Suami zakat pada istrinya itu enggak sah. Sekarang dibalik, yang kaya istrinya. Istrinya kaya kan bisa jadi ya, nasibnya kan beda. Istrinya kaya sedangkan suami tidak kaya. Karena gimana-gimana yang perempuan ini enggak pandang bulu, yang penting santrinya. Walaupun penghasilan banyak, tapi yang penting santri, walaupun nggak punya pekerjaan tetap maunya kan. Sekarang dibalik, istri kaya, suami nggak kaya. Ternyata yang istri zakat pada suami bagaimana? Itu sah, boleh-boleh saja dan sah. Ustaz kok beda-beda? Karena kenapa? Karena istri ini tidak punya kewajiban memberi nafkah kepada suami, sedangkan suami punya kewajiban memberi nafkah kepada istri. Jelas? Termasuk seperti ini. Kalau orang tuanya, tadi Kak, hubungan antara antara suami pada istri dan orang tua kepada anak. Sekarang anak pada orang tua. Kalau tadi anak itu wajib diberi nafkah orang tuanya kalau belum dewasa. Paham ya? Sekarang dibalik. Anak ini wajib memberi nafkah kepada orang tua kalau orang tuanya ajuz. Apa ajuz? Sudah fisiknya tidak mendukung, orang tuanya tidak punya pekerjaan. Agung sudah nikah, tapi orang tuanya umpamanya nggak punya pekerjaan, maka Agung tetap wajib memberi nafkah. Karena wajib memberi nafkah, Agung tidak boleh zakat pada orang tuanya. Orang tuanya, pada neneknya, dan seterusnya. Jelas? Banyak kesalahan di masyarakat. Zakat pada istrinya sendiri, zakat pada anaknya sendiri yang masih kecil, atau zakat kepada orang tuanya sendiri. Bagaimana? Nggak boleh. Kecuali orang tuanya sudah kaya, karena itu sudah lepas dari tanggung jawab anak. Atau tadi, kecuali anaknya sudah dewasa dan anaknya sudah punya penghasilan. Itu di luar tanggung jawab orang tua. Jelas ya? Jadi intinya, selama dia wajib memberi nafkah kepada anaknya, istrinya, orang tuanya, maka tidak boleh memberi zakat kepadanya. Kenapa? Karena sudah dianggap cukup dengan nafkah tersebut. Paham ya? Kecuali atas nama yang lain. Ini kalau atas nama fakir miskin. Kecuali anaknya jadi panitia zakat, gak apa-apa. Anaknya masih umur 7 tahun,
tapi menjadi panitia zakat. Akhirnya Agung, nak, ini bapak zakat ya? Oh ya nggak apa-apa, karena anaknya statusnya bukan atas nama fakir miskin, tapi atas nama amil. Jelas? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.